Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Angkatan 10, kelompok 3, subkelompok kecil 1 yang beranggotakan Rizky Putra Aditya, Dela Oktaviana Dia Lestari, Irfani Anugrah Widianto, dan Mifa Puspananda. Di sini kami akan membahas mengenai literasi, digital etik, dan digital culture. Perkembangan teknologi digital mengubah cara ASN bekerja dan berinteraksi, di mana ASN dituntut untuk melek digital atau digital literasi sekaligus beretika dalam penggunaannya. Tantangan utamanya penyalahgunaan media sosial, penyebaran hoaks, dan pelanggaran privasi. Apa itu literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan memanfaatkan teknologi digital serta informasi dari berbagai sumber digital secara efektif dan efisien. Ini bukan hanya tentang kemampuan teknis dalam mengoperasikan perangkat digital, tetapi juga mencakup pemahaman kritis terhadap konten digital, etika penggunaan teknologi, serta kemampuan untuk berkreasi dan berkomunikasi dalam lingkungan digital. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Adit. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Dela. Dalam literasi digital, kita memiliki 4 pilar, yaitu digital ethics, digital kultur, digital safety, dan digital skill. Namun, dalam kesempatan kali ini kami hanya membahas 2 pilar saja. Yang pertama yaitu digital ethics. Digital ethics merupakan kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip utama ethics digital bagi ASN yaitu accountable, di mana bertanggung jawab atas jejak digital dan informasi yang dibagikan. Yang kedua, integritas, di mana tidak menyalahkan data atau jabatan di ruang digital. Yang ketiga yaitu kredibilitas, yaitu menyampaikan informasi yang benar dan dapat dipercaya. Yang keempat yaitu etika komunikasi, dengan menjaga sopan santun dan bahasa dalam bersosial media. Contoh penyelenggaraan digital ethics di kehidupan ASN sehari-hari, yaitu tidak menyebarkan hoaks atau memberikan informasi yang tidak terverifikasi, mengunggah konten yang menyinggung sara atau politik praktis. Yang ketiga yaitu membocorkan data rahasia instansi. Yang keempat, menggunakan akun palsu menyerang pihak lain. Dampak dari hal-hal ini yaitu menurunnya kepercayaan publik terhadap ASN dan instansi di mana kita ditempatkan. Yang kedua yaitu digital kultur. Digital kultur merupakan kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Prinsip utama digital kultur bagi ASN, kolaboratif. Artinya aktif berkomunikasi dan bekerja sama melalui platform digital untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Yang kedua yaitu transparan, yang memiliki arti mengurangi risiko salah paham dan disinformasi. Yang ketiga yaitu profesionalitas, tidak menyalahgunakan media digital untuk kepentingan pribadi atau politik. Yang keempat yaitu saling menghormati, tidak melakukan bullying, hate speech, dan tidak merendahkan pihak lain secara online. Untuk berikutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh penyelenggaraan digital kultur. Yang pertama yaitu tidak menghormati privasi orang lain di dunia digital. Dampaknya, melanggar hak privasi dapat menimbulkan masalah hukum maupun etik. Yang kedua yaitu menggunakan identitas ASN untuk kepentingan politik atau bisnis. Dampaknya, melanggar prinsip netralitas ASN dan etika digital. Yang ketiga yaitu komentar negatif atau tidak etis di media sosial. Hal ini berdampak memperburuk citra ASN, melanggar kode etik, dan dapat dikenai sanksi. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Saudara Irfani. Saya silakan. Baik, terima kasih kepada Aditya. Hubungan digital etik dan digital kultur ini memiliki aspek yaitu fokus, tujuan, dan contoh. Digital etik fokusnya norma dan moral di masyarakat, dan digital kultur itu ada kebiasaan dan nilai kolektif. Tujuannya sendiri untuk digital etik dalam aspek tujuannya itu adalah mencegah perilaku negatif. Di sini ASN dituntut untuk tidak menyebarkan
perilaku-perilaku negatif dalam lingkungan norma dan moral. Untuk digital kultur sendiri, tujuannya adalah mendorong perilaku positif. Yang jelas ini berlawanan dari etika etik. Contohnya, dalam digital etik itu tidak menyebarkan berita hoax, seperti SARA, memecah belah bangsa, yang jelas tujuan seorang ASN adalah mempererat suatu bangsa. Untuk contoh digital kultur, yang ini adalah aktif berbagai pengetahuan dan inovasi. Kita sebagai ASN ini sebagai peran utama dalam digital ini untuk memberikan berbagai pengetahuan dan inovasi positif dan tidak menyebarkan nilai-nilai yang negatif untuk norma dan moral. Untuk selanjutnya akan dijelasin oleh teman saya Meva. Kepada Meva dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menerangkan tentang peran ASN dalam menerapkan digital etik dan digital culture. Yang pertama, kita harus menjadi teladan etika bermedia. Kemudian kita harus menyebarkan konten positif dan edukatif, menjaga citra ASN di ruang publik digital, serta berpartisipasi aktif dalam transformasi digital pemerintah. Kesimpulan dari pemaparan kami adalah ASN harus menjadi agen perubahan digital yang beretika dan berbudaya. Literasi digital bukan sekedar kemampuan praktis, tapi juga kesadaran moral budaya. Dengan digital etik dan digital culture, ASN dapat memperkuat kepercayaan publik. Baik, sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 3 subkelompok 1 undur diri. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan pengucapan kalimat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.